Baik, selamat pagi, kepada yang terhormat Ibu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah DOI. Dan di video ini saya bersama rekan saya, ya pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Irwan Chandra Aditya dengan NIM 23201130 dan juga rekan saya. Nama saya Aldo Tegar Laksana dengan NIM 232010095. Baik, jadi untuk aplikasi yang kami gunakan yaitu adalah formulir untuk pendataan sponsor. Jadi ini bisa digunakan dalam suatu event gitu kan, suatu event atau suatu acara yang membutuhkan suatu sponsor, di mana kita membutuhkan data-data dari sponsor-sponsor yang akan masuk ke acara kita. Nah, jadi saya bersama rekan saya menggunakan Zoom meeting, bukan Zoom meeting, tetapi Google Meet ya, meeting Google, untuk merekam kita. Oke. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di dalam satu project ini .java, di mana di sini adalah main class-nya, dan juga ada register, ada log, juga mempunyai nanti akan ada tampilan sponsor, dan juga ada form sponsor. Yang dimana form sponsor ini adalah formulir sponsor, di mana kita menambahkan data-data dari sponsor-sponsor yang akan kita masukin, seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasannya sendiri, oke ya, satu lagi, ada yang kelupaan. Jadi kami sudah mengkonfigurasi atau mengkoneksikan data yang akan kami masukkan ke dalam SQL atau ke dalam suatu base data. Di mana base data ini kita menggunakan SQL connection di sini seperti yang terlihat. Di mana di dalam koneksi .java ini kita akan ada koneksi yang menggunakan connection count yang dimana ini sama dengan null, dimana string URL-nya itu menggunakan sponsorship ini mengacu pada nama database yang kita punya. Jadi yang di sebelah sini di driver, mohon maaf, yang di SQL ini itu kita mempunyai sponsorship yang di mana kalau kita melihat ini database yaitu sponsorship, di mana di dalam satu database ini kita mempunyai tabel yaitu data sponsor. Selanjutnya akan ada string user, di mana akan diisi nanti dengan root, dengan string passwordnya kita kosongin aja karena biar gak terlalu panjang-panjang juga. Lalu ini akan mengkoneksikan dengan URL, password dan juga usernya. Lalu setelah itu akan ada juga dimana jika catch itu akan ada SQL exception juga. Lalu kita akan ada public static main void ya, berhasil, yaitu adalah kita dimana formatnya ini adalah nama database plus successfully kayak gitu. Jadi kita akan coba kita akan coba run file apakah ini berhasil atau tidak gitu. Kita mengkoneksikan dengan database yang kita punya. Oke, jadi jika lo berhasil akan ada satu database sponsorship successfully. Jadi kita sudah berhasil mengkoneksikan program kita dengan database yang kita register dan juga login akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini karena sinyal ya. Oke, jadi bisa dilanjut. Login register ini kita ada masuk ke public void ya, yang dimana ada main string args, yaitu selanjutnya ada register rec sama dengan new register, lalu ada rec.setVisible yang dimana itu true, lalu ada recback
Selanjutnya ada rec set location relative to null ya. Selanjutnya ada rec set default close operation yang di dalamnya ada register.exit on close. Selanjutnya kita masuk ke register, yaitu ada mungkin bisa langsung aja ke coba di run aja Mas Irwan. Yang pertama ini kalian bisa masukin nama, username, password, lalu bisa meretype password yang kalian sudah isi di awal. Oke, jadi untuk register ini kita akan coba masukkan, yaitu ada nama dengan nama, yaitu masukin aja nama terserah ya. Saya kasih contoh di sini ada one. Lalu untuk username-nya kita akan memakai namanya yaitu 123, dan juga untuk retype password-nya kita akan ketik 123 juga. Nah, tetapi saat kita memasukkan password yang tidak sama atau passwordnya tidak sama ya, jadi pas saat kita retype itu password tidak sama dengan password yang kita masukkan, maka akan muncul yaitu konfirmasi password tidak sama, silakan masukkan ulang password. Nah, jadi kita akan coba masukkan ulang lagi passwordnya, sehingga saat kita masuk telah selesai atau benar memasukkan passwordnya, kita akan masuk ke halaman login. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Cek. Masuk. Yap, dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Oke, maaf. Selanjutnya setelah kalian register, bisa kalian login, yaitu ada selamat datang, mohon masukkan username dan password dengan benar. Nah, username di sini tuh kalian pakai username yang ada di register awal tadi, ya, yaitu tadi ada username one ya Mas ya. Dan passwordnya yaitu bisa kalian isi dari register tadi, yaitu unik 123. Oke, baik. Jadi untuk melanjutkan ini kita tadi login, kita akan masuk ke halaman menu. Dimana di sini halaman menu kita hanya membuatnya sedikit simpel saja. Dimana di sini akan ada menu akun dan juga data. Dimana kalau misalkan di akun ini kita ada logout, dan di data kita ada form sponsor sama data sponsor gitu ya. Jadi kita akan masuk ke, kita coba lihat dulu di data sponsor itu seperti itu ya. Oke, jadi di data sponsor ini kita mempunyai 3 data kayak gitu ya. Jadi ada ID, nama sponsor, CP, status, ini PKT, dan juga ada tawar. Dimana kalau kita lihat di sini itu akan sama dengan yang kita punya di lokalhost kita ya, atau jelas dimana namanya yaitu ada BRI, BCA, dan bla 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 ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, kita bandingkan saja, ini kita mempunyai paket mempunyai data yang sama dengan yang ada di lokalhost kita seperti itu. Oke, baik. Untuk yang form sponsor ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya, oleh rekan saya ya. Ya, tapi sepertinya rekan saya masih nge-lag ya. Baik, bisa dilanjutkan, Mas Aldo. Cek masuk ya. Untuk formulir sponsor ini kalian bisa mengisi ada ID sponsor, nama sponsor, kontak person, lalu status, ada paket dan penawaran. Nah, untuk ID sponsor sendiri kalian bisa mengisi dengan angka, contohnya yaitu ada 012, 013, dan 015. Untuk nama sponsor sendiri kalian mungkin ada sponsor yang contohnya yaitu BCA, lalu kontak person yaitu ada nomor telepon tersebut, lalu statusnya ada 3, yaitu ada pending, no respon, dan sudah deal ya. Selanjutnya ada paketnya,
ada 4, yaitu dari bronze, silver, gold, sampai ruby. Lalu dari penawaran kalian bisa mungkin penawaran dari sampai 1 juta sampai 10 juta dan lain-lain, penawaran yang lainnya. Berikutnya tinggal kalian pilih button tambah data, lalu datanya akan masuk ke form tabel tersebut. Untuk clear, tombol clear sendiri, yaitu kalian bisa menghapus salah satu baris ya mas ya, salah satu baris. Contohnya kalian bisa memilih sponsor yang sudah lama atau tidak terpakai, kalian bisa pilih, lalu tinggal kalian tekan tombol clear untuk menghilangkannya. Sebelum itu kalian akan muncul konfirmasi, yaitu apakah kamu sudah ingin benar-benar menghapus data tersebut. Lalu akan muncul data berhasil dihapus dan oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldo. Ya, jadi seperti itu adalah sedikit pendemoan ya untuk formulir sponsor ini. Jadi saat kita menghapus yang ada di NetBeans-nya, kita otomatis jika misalkan kita segarkan yang ada di localhost ya otomatis akan terhapus ya. Jadi kita cuma punya 2 data ini aja. Sama seperti yang kita punya di NetBeans kita gitu ya. Jadi misal kita masukkan nih ID sponsor, misal kita masukkan 14 saja dah. Untuk nama sponsor misalkan kita ada Asia gitu kan. Untuk kontak personnya kita akan sedikit ya random aja. Lalu untuk statusnya kita, nah untuk paket sendiri ini kita bisa menyebut di event kita cuma ada 3 pilihan gitu ya. Yang dimana pilihan untuk paket sponsorshipnya itu beda-beda. Ya ini bisa dipakai lah, bisa kita ubah-ubah sendiri di programnya. Misal untuk penawarannya sendiri misal 5 juta gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Nah kita coba tambah data, nah akan muncul data telah berhasil disimpan. Otomatis ini akan masuk ke tabel sebelah kanan ya. Dimana kalau misalkan kita juga lihat di data sponsor, ya ini juga otomatis terupdate ya. Jadi akan ada nama baru atau data baru di dalam data sponsornya. Dan juga kalau misalkan kita segarkan di localhost-nya juga akan muncul kayak gitu. Nah, untuk kita jikalau kita mau menghapus yang ada di localhost juga, maka yang di sini ya nanti harus hapusnya di bagian ini. Kita harus di update dulu ya. Jadi baru bisa update kayak gitu. Untuk lockout sendiri kita akan masuk ke bagian login lagi seperti itu, ke halaman login. Mungkin akan sedikit untuk membahas tentang source-nya ya, dimana pakai seperti pakai if. Baik, mungkin itu saja ya untuk penjelasan program kita kali ini, dimana ini adalah program yang menarik ya. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk terakhir kata, apakah ada tambahan dari teman saya atau rekan saya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada ya
Jadi untuk semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Ya, jangan lupa kasih like juga ya. Oke. Baik, mungkin akhir kata dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton. Dan ditutup oleh teman rekan saya. Jangan, ya, ditutup oleh rekan saya. Itu akhir kata dari aku aja. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi. Oke, selamat pagi.